Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4. Kami ingin mempresentasikan teori tentang Shannon dan Weaver. Perkenalkan, nama saya Wan Malik Hussein. Nama saya Gilandi. Nama saya Aliana Shiva. Dan ada satu teman kami lagi yang bernama Diki yang berhalangan ikut membuat video, tapi membantu untuk proses pembuatan presentasi. Jadi yang pertama, model komunikasi. Model komunikasi adalah representasi simbolik dari suatu benda, proses, sistem, atau gagasan. Yang dimaksud model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara suatu komponen komunikasi. Fungsi dan model komunikasi atau fungsi model komunikasi. Mengorganisasikan, itu yang pertama. Yang kedua, membantu menjelaskan. Dan yang ketiga, heuristik atau menyampaikan. Selanjutnya dibacakan oleh Gilrandi. Karakteristik model Shannon and Weaver. Komunikasi berlangsung dalam dua proses yang membuatnya sebagai model yang mudah diterapkan dalam semua bentuk komunikasi. Konsep gangguan membantu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Sumber informasi berperan aktif dalam proses pengiriman pesan. Model komunikasi Shannon dan Weaver hanya bisa diterapkan dengan baik pada komunikasi interpersonal dibanding komunikasi massa atau komunikasi kelompok. Dalam model komunikasi Shannon dan Weaver, umpan balik tidak begitu penting jika dibandingkan dengan pesan yang dikirim oleh sumber informasi. Tujuan berperan pasif dalam proses komunikasi. Sumber informasi adalah otak, transmitter menyampaikan sinyal berupa suara yang akan disalurkan oleh udara, channel menuju indera pendengaran, receiver. 1. Model Shannon dan Weaver mengasumsikan bahwa sumber informasi menghasilkan pesan untuk dikomunikasikan. Pemancar mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang digunakan. 2. Komunikasi direpresentasikan sebagai suatu sistem di mana sumber memilih informasi yang diformulasikan atau encoded dalam bentuk pesan. Pesan disampaikan dengan sinyal yang disampaikan melalui saluran kepada penerima pesan. 1. Sumber informasi atau informasi source, yaitu otak manusia yang memunculkan suatu informasi atau pesan. 2. Pemancar atau transmitter, merupakan mekanisme suara yang dihasilkan sinyal berupa kata-kata melalui saluran yang digunakan. 3. Tanda atau sinyal, berupa saluran yang mengirimkan pesan dari transmitter kepada receiver. 4. Penerima receiver, berfungsi sebagai mekanisme pendengar yang akan menjadi transmitter dengan mengkontrusikan pesan yang diterima. 5. Sasaran atau destination, berupa otak yang menerima pesan. 6. Gangguan atau noise source, yaitu rangsangan yang tidak diinginkan yang mengganggu proses penyampaian pesan sehingga tidak berjalan secara efektif. Thank you for listening to material for our group. Sorry. Terima kasih. Terima kasih ya. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.